Kami, calon guru pembinaan angkatan 9 Kabupaten Kudus, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Nurul Fitriani, saya Muhammad Iqbal Rifumadi, dan saya Kusuma Ningsih. Saya Ari Iksan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iqbal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana itu juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Iqbal. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Pak. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian bagaimana nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi dari pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak gali, yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, untuk coaching kali ini yang akan saya kembangkan atau saya gali yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oh betul, seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Ada nggak? Secara spesifik. Kalau untuk spesifik mungkin memang kita mendengarkan aktif terlebih dulu, kita kembangkan dari permasalahan yang ada, kemudian kita timbulkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Oh, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak gali dalam proses coaching kali ini Pak? Indikator kali ini mungkin kita bisa menemukan atau mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan yaitu mungkin hanya itu saja, lebih fokus ke permasalahan. Oh baik Bapak, demikian dulu ya Pak untuk observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Iqbal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana itu juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Iqbal. Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Pak. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian bagaimana nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi dari pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak gali, yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, untuk coaching kali ini yang akan saya kembangkan atau saya gali yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oh betul, seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Ada nggak? Secara spesifik. Kalau untuk spesifik mungkin memang kita mendengarkan aktif terlebih dulu, kita kembangkan dari permasalahan yang ada, kemudian kita timbulkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Oh, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak gali dalam proses coaching kali ini Pak? Indikator kali ini mungkin kita bisa menemukan atau mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan yaitu mungkin hanya itu saja, lebih fokus ke permasalahan. Oh baik Bapak, demikian dulu ya Pak untuk observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu.
Assalamualaikum Buning, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Iqbal, kabarnya senang sekali hari ini karena ketemu Pak Iqbal. Duh, kok bisa senang sekali, katanya Iya. kemarin mau merencanakan pertemuan itu mau konsultasi atau bagaimana? Iya, saya senang di awal karena berharap bisa menemukan solusi. Ada Pak Iqbal di sini, jadi saya tidak merasa sendirian gitu loh Pak. Terhadap permasalahan yang saya hadapi. Iya, alhamdulillah. Gimana kabar Buning hari ini? Alhamdulillah luar Bercerita. biasa ya, sudah galonnya sudah mulai berkurang meskipun belum mulai pembicaraan. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Buning untuk siang ini mungkin ada yang akan disampaikan dari Buning untuk permasalahan pembelajaran ataukah di dalam komunitas belajar atau bagaimana, apa yang menjadi masalah yang akan diceritakan di sini. Iya, gini Pak Iqbal. Jadi ini tuh hal real yang saya hadapi sehari-hari ketika saya mengajar di tempat saya bekerja, yaitu di SMP 31 Atap Undaan Pak. Letak geografis sekolahnya dulu saya ceritakan ya Pak. Jadi letak geografis sekolahnya itu berada di daerah perbukitan. Nah dari situ bisa kita bayangkan bagaimana akses internet yang ada di sana. Nah yang menjadi kendala permasalahan saya jujur Pak, ini era IT, era digital. Tapi ketika saya ingin memadupadankan pembelajaran saya yang sudah variatif modelnya, ada game-game permainan, ada jelajah alam, saya memanfaatkan alam perbukitan. Sana kan daerah wisata hutan jati. Nah itu pembelajaran saya sudah jelajah alam, sudah oh ini tanaman jati untuk apa dari akar, enggak akar sih Pak, daunnya menokoti, dikoti, membedakan kayak gitu, pewarnanya untuk apa, taninnya diambil untuk apa, seperti itu. Jadi itu kan ada masuk klasifikasi makhluk hidup banyak di sana kan Pak. Ya. Tapi ketika saya turun ke alam, jelajah alam, di saat teknologi sudah modern seperti ini, ketika saya ingin misalkan pemberian asesmennya menggunakan kuisis atau game-game pembelajaran, saya terkendala. Jadi itu permasalahan berat bagi saya, yaitu tidak ada sinyal Pak di sana. Sinyal hanya ada di kantor guru Pak. Bayangkan Pak, di era modern seperti ini yang saya sudah menyiapkan game-game variatif yang terkait pembelajaran saat itu, atau ketika kita jelajah alam menemukan misalkan pas simbiosis mutualisme, ada lichen simbiosis antara alga dengan jamur, itu indikasi udara bersih di sana. Di sana banyak Pak likennya, berarti di sana udara sangat bersih. Tapi mau ini misalkan tanamannya ya Pak, kita langsung barcode gitu ya Pak. Yeah. Ini apa? Nah itu udah ada internet Pak. Nah gitu, jadi itu masalah terbesar saya. Nah, gimana gitu Pak? Makanya saya membutuhkan pendampingan dari Pak Iqbal supaya saya bisa melampaui permasalahan saya ini. Gitu. Ya berarti kalau dalam permasalahan yang Ibu ceritakan ini, itu kemungkinan besar terjadi pada sistem ataupun teknologi yang dipakai, sedangkan pembelajaran inginnya yang bervariatif ya Bu ya, yang modern, yang mengikuti era digital seperti itu kan. Sebelum lanjut kita ke menemukan solusi atau nanti terobosan apa yang kita akan temukan, Ibu ini mengharapkan yang seperti apa sih tujuan dari percakapan kita hari ini? Kan Iya. kita konsultasi dengan apa permasalahan kita di dalam pembelajaran itu, apa tujuan Ibu dari ujung percakapan ini? Iya, tujuan saya itu bagaimana memecahkan permasalahan yang saya hadapi, yaitu adanya padupadan teknologi IT masuk ke dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya inquiry, tidak hanya discovery, tapi ada basis teknologi di dalamnya. Jadi jujur Pak, ketika saya memakai seperti itu, masa anak-anak harus ngantri di kantor guru untuk klik, oh seperti ini Bu, klik seperti ini, oh di Google seperti ini Bu, seperti itu. Padahal alam itu sudah variasi menyediakan pembelajaran sebegitu megahnya, sementara digitalnya belum bisa karena aksesnya yang terbatas. Jadi saya ingin nanti bagaimana sih saya mengaplikasikan teknologi ke dalam belajar dengan akses yang terbatas seperti itu Pak. Iya. Sebelum ke sana ini anak-anak biasanya menggunakan teknologi dengan HP atau dengan laptop itu dari sekolah atau dari siswa sendiri? Ya, sebenarnya seperti siswa-siswa kota pada lainnya, anak-anak juga membawa HP untuk komunikasi. Cuma komunikasi mereka ketika di dalam kelas itu juga terkendala sinyal, nggak ada sinyal Bu.
meskipun kuota ada tapi nggak ada sinyal. Jadi mereka untuk berkomunikasi WA ke orang tua misalkan, tapi kebetulan mereka rumahnya sekitar situ jadi nggak perlu antar jemput orang tua. Misalkan guru mau buka pesan, WA misalkan harus ke kantor guru untuk mendapatkan sinyal. Jadi hanya kantor guru yang ada sinyal. Setelah itu masuk ke hutan Pak, karena memang di belakang samping kanan kiri kita hutan, jadi nggak ada sinyal. Nah itu seperti itu permasalahannya. Maka kedepannya sih saya harapannya mengemas teknologi ini tetap tersampaikan di dalam pembelajaran. Oh iya iya. Berarti begini Bu, misalkan ya itu dalam pembelajaran itu yang menggunakan digital itu kan tidak pula terus setiap hari. Jadi kan mungkin ada jadwal sendiri itu merencanakan atau sudah menjalankan itu mencoba dan menemukan masalah itu setiap hari ataukah memang ada jadwal tertentu ketika pembelajaran apa misalkan yang seperti apa itu? Kalau di IPA ya Pak, memang saya ini kendala setiap hari untuk di mapel IPA. Karena memang IPA saya memang arahnya memang selain jalan-jalan alam juga berbasis teknologi. Tapi di sini saya terus dari apa yang Pak Iqbal tadi motivasi ke saya, bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana yang pernah saya lakukan, terus kemudian saya juga mengingat dari apa yang saya ucapkan sendiri, anak-anak harus ngantri di kantor guru untuk mendapatkan lansia. Dari situ tercetus Pak. Gimana kalau seperti yang Pak Iqbal sarankan tidak harus setiap hari. Nah, itu saya kemas seperti ini Pak. Mungkin saya gamenya saya sampaikan sebelum belajar ketika mereka di rumah, mereka bisa buka akses materi saya yang berbasis digital itu di rumah, game-game permainan mereka selesaikan di rumah, game permainan terkait pembelajaran besok paginya mereka sudah akses di rumah, karena di rumah itu kayak ada sistem warnet gitu loh Pak kalau di kota. Ya jadi mereka kalau mau internet atau mau apa itu juga di rumah berbayar 1.000 per berapa jam, itu sinyalnya terkonsentrasi di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini terpikir dari situ. Jadi nanti sebelum pembelajaran, anak-anak saya kirimkan link game-game pembelajaran atau materi pembelajaran berbasis digital untuk keesokan harinya biar mereka sudah buka dimanapun mereka berada, entah pas ke kota mereka bisa belajar dimanapun, seperti itu Pak. Ya, itu juga bisa Bu ya kita jadikan untuk solusi untuk cara-cara agar bisa diterapkan supaya inovasi atau perpaduan yang diinginkan dalam pembelajaran itu tetap bisa terlaksana, tapi mungkin itu tadi sudah bisa menemukan inspirasi dari penjadwalan yang mungkin dilakukan sebelumnya atau dikirim hari H, tetapi harus belajar dari rumah sebelum berangkat itu sudah ada pandangan, jadi nanti pembelajaran itu sudah punya materi seperti itu ya Bu ya. Ini rencananya itu nanti berarti seperti apa itu dalam waktu dekat pembelajaran ini tuh nanti akan diterapkan, apakah yang memang tadi yang terpikir itu langsung bikin penjadwalan atau memang langsung ketika pertemuan di kelas itu langsung menugaskan untuk tugas rumah sebelum pembelajaran hari malam harinya atau bagaimana? Iya, karena ini memang sudah masuk penilaian akhir semester ya Pak. Dan jadi nanti akan saya rencanakan, akan saya perbarui RPP saya untuk tahun ajaran semester genap nanti. Jadi nanti di awal semester genap akan saya perbarui RPP saya, akan saya masukkan sesuai saran dari Pak Iqbal tadi. Di akhir kegiatan pembelajaran di penutup akan saya berikan informasi pembelajaran berikutnya dengan membuka link pembelajaran untuk besok pagi. Atau bisa game-game pembelajaran yang kegiatan sudah kita lakukan tadi di akhir penutup nanti dikerjakan di rumah pas malam hari dengan durasi due waktu seperti itu. Iya, gitu. Berarti nanti gambarannya itu ini udah sudah sampai ke ranah pelaksanaan ya Bu, langsung diterapkan ke anak-anak gitu ya. Jadi mungkin pertemuan siang ini itu Bu ini sudah ada pandangan gitu ya Bu untuk permasalahan yang tadinya belum bisa menemukan yang akan dibawa dalam permasalahan sinyal itu tadi ya Bu, karena kita pembelajaran itu tidak menutup kemungkinan memang harus berkembang, harus bervariatif seperti itu. Jadi nanti bisa lebih ke perencanaan yang tadi Bu sampaikan, kemudian anak-anak juga bisa dijadwalkan yang dengan baik setiap kelas ya Bu ya. Mungkin hanya itu, apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu?
terima kasih banyak Pak. Pak, ternyata pembicaraan kita itu sangat bermakna bagi saya. Wah, ini harus nanti Pak Iqbal harus tahu kelanjutannya loh ya. Iya, siap. Oke. Siap. Luar biasa. Terima kasih sudah memberikan pencerahan terhadap saya atas ruwet rentang masalah yang saya hadapi terkait sinyal di era digitalisasi seperti ini. Yeah. Pak Iqbal sudah memberikan banyak inspirasi solusi pada permasalahan saya. Ya, nanti semoga pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Harapannya yang bisa lebih inovatif itu bisa terlaksana dengan baik, dengan kendala-kendala yang ada itu bisa sedikit berkurang dan bisa lancar dalam melaksanakan tugasnya. Itu saja Bu Ning, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal tadi Ya. sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ning ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Bu. Ya sudah. Baik Pak, untuk saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak untuk di fase observasi kali ini. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari coach atau Ibu Ning, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching Ibu Ning tersendiri tadi. Baik Bapak, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bapak, alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi juga sudah menggali berbagai pertanyaan Bapak tadi, sehingga Bu Ning tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Ning tadi Pak. Oke. Saya ingin bisa untuk yang selanjutnya Pak, yang mau saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin dalam hal coaching ini yang akan saya kembangkan itu memahami alur tirta ya Bu ya, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih terstruktur dan tidak melebar kemana-mana, alias nanti terfokus dengan permasalahan yang sedang di coaching tersebut itu. Baik Bapak, semoga nanti Bapak bisa melakukan coaching lagi yang lebih baik lagi ya Bapak. Amin. Demikian observasi kita kali ini ya Pak ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup dulu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Ning. Gimana kabarnya Pak? Baik saja alhamdulillah. Oke, Pak Ali, pagi ini Pak Ali akan melakukan proses coaching Ya. dengan kosi Pak Iqbal ya Pak. Ya. Oke, nah di sini saya nanti akan mengamati bagaimana Pak Ali melakukan proses coaching dengan Pak Iqbal sebagai kosinya. Baik. Iya, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum Pak Ali melakukan proses coaching, yaitu saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching yang akan Pak Ali nanti lakukan. Nanti apakah coach dengan kosi sudah melakukan alur percakapan tirta ataukah belum. Kemudian Pak Ali nanti sudah menyampaikan pertanyaan berbobot kepada kosi ataukah belum, dan bagaimana kosi menanggapi dan merespon dari pertanyaan coach, atau nanti bisa nggak menemukan ide sendiri kosi-kosinya. Kemudian prinsip coaching di sini adalah kemitraan, lebih sebagai mitra kreatif dan memaksimalkan potensi dari kosi. Oke. Ya, Pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti, kira-kira Pak Ali akan mengembangkan kompetensi apa sebagai coach? Baik Bu, terima kasih. Nanti dalam pelaksanaan coaching nanti yang akan saya kembangkan adalah tentang mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nantinya akan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi lebih ke mendengarkan aktif dan ke memunculkan pertanyaan berbobot pada kosi. Nah, indikator apa yang nanti akan Pak Ali ambil ketika si kosi sudah berhasil dalam proses pengcoachingan dengan Pak Ali? Kira-kira indikatornya apa saja nanti? Nantinya akan menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahan. Setelah kita mendengar, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, nantinya diharapkan saya menemukan langkah-langkah, mungkin juga kosi juga menemukan solusi yang terbaik. Wah, luar biasa Pak Ali, semangat. Semoga nanti proses
coachingnya berjalan dengan lancar, dan silahkan untuk tahap pra observasi dengan saya sudah selesai. Nanti Pak Ali silahkan langsung dengan coachingnya melakukan proses kegiatan coaching. Semangat. Terima kasih Oke, Bune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Iqbal? Alhamdulillah baik Pak. Gimana nih perasaannya hari ini Pak? Perasaannya lumayan galau Pak karena ada permasalahan di kelas atau pembelajaran di sekolah gitu Pak. Ya. Apa saya kenapa? Mungkin bisa disampaikan ke saya. Galaunya itu Iya. tentang pembelajaran Pak ini. Iya. Saat saya di kelas itu anak-anak ketika belajar dan di luar kelas kan saya mengajar di olahraga Pak. Iya. Jadi di lapangan itu ketika pembelajaran anak-anak terdapati itu menggoda atau bergurau dengan yang lainnya ketika pembelajaran belum selesai. Jadi fokus anak itu tidak dari awal sampai selesai itu kadang-kadang terpecahkan Pak karena sering mengganggu teman yang lain gitu, Pak. Intinya kalau saya baik-baik berarti tidak serius Pak. Ya kurang fokus, pembelajaran nanti tidak bisa fokus sampai pembelajaran selesai gitu Pak. Nah, kalau dari permasalahan Pak Iqbal tadi yang disampaikan, kira-kira hari ini yang ingin Bapak dapatkan dari hasil coaching ini. Oke. Saya berharap coaching dengan Pak Ali di sini sebagai coach saya itu nanti membantu saya Pak dalam menemukan solusi yang dalam permasalahan ini itu di bidang saya Pak, di olahraga karena saya mengajar di olahraga Pak. Itu nanti anak-anak bisa saya kendalikan Pak, saya kendalikan tidak terus seenaknya sendiri antara siswa putra dengan siswa putri itu kan kalau olahraga pasti sering jahil Pak, itu sering menggoda lah atau sering dalam ketika pembelajaran itu mereka bergurau sendiri Pak. Artinya ada perubahan sikap ya. Iya betul. Perubahan dari anak-anak sendiri ya. Oke betul Pak. Nah, apakah nantinya bisa Pak Iqbal untuk membantu lebih? Untuk nanti rencana saya mungkin gini Pak, kan ini dalam pembelajaran olahraga itu biasanya di apersepsi di awal itu kadang-kadang saya memberikan sebuah konsekuensi Pak. Konsekuensi di situ sebuah penguatan kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu saya ajak untuk memberi kesepakatan bersama. Mereka tidak boleh siswa putra itu mengganggu siswa putri ketika praktek, karena fokus di sini yang saya alami itu ketika putri sedang melakukan praktek itu pasti anak putra banyak mengganggu gitu Pak. Jadi mungkin nanti di awal itu pembelajaran saya tekankan untuk pemberian konsekuensi bersama-sama itu. Ini salah satu termasuk salah satu strategi. Oke, betul strategi. Dimungkinkan kan mungkin strategi ini ada yang sudah berjalan, ada yang punya opsi lain, strategi yang lain. Untuk yang sedang berjalan mungkin memang konsekuensi ini hanya sedikit ya Pak, maksudnya tidak setiap pertemuan saya terapkan. Untuk rencananya mungkin ya Pak, kalau di pembelajaran olahraga pasti nanti saya menerapkan lebih banyak pembelajaran yang inovatif. Mungkin nanti di pertemuan olahraga selanjutnya itu anak laki-laki ketika sudah selesai melakukan bergantian dengan siswa putri, nanti yang putra tetap tak beri materi Pak, saya beri materi tapi materi yang ringan mungkin dalam permainan atau bagaimana sehingga mereka itu nanti bisa bergerak aktif di materinya sendiri, jadi tidak mengganggu siswa putri yang sedang melakukan pembelajaran gitu Pak. Jadi terfokus jadi ada dua materi yang diterapkan di lapangan seperti itu. Kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama untuk mengubah strategi menjalannya strategi itu untuk perubahan? Untuk waktu berapa lamanya? Secepatnya Pak, insya Allah, karena dalam pandangan ini kan sudah ada gambaran untuk memberikan pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif lagi saya kan. Jadi nanti mungkin nanti malam atau besok itu saya browsing di YouTube Pak. Jadi pembelajaran yang mungkin lebih disukai dalam permainan itu yang seperti apa,
nanti yang putri masih dalam pembelajaran misal teknik passing, yang siswa putra itu sudah melakukan game. Jadi nanti tidak menunggu, anak putra itu tidak menunggu melihat yang siswa putri. Kalau menunggu itu yang sudah terjadi memang mereka jenuh Pak, jenuh terus fokusnya hilang, jadi mereka bergurau gitu, jadi mengganggu siswa putri. Jadi intinya kan dari sini permasalahan Pak Iqbal, kemudian dengan sudah punya pemikiran untuk kedepannya dan juga itu. Nah, kita sudah mendapatkan gambaran itu ya. Ya. Kemudian adanya tadi permasalahan itu ya, komitmennya bagaimana setelah ini? Sudah merencanakan seperti sudah tersedia bagaimana agar strateginya sudah ada perubahan. Kemudian komitmennya bagaimana? Untuk kedepannya memang dari perencanaan Pak, dari perencanaan kita dari RPP itu nanti akan saya masukkan di situ Pak, ada konsekuensi di dalam persepsi, kemudian materi selingan itu, materi inti itu nanti akan saya tambah dengan inovasi permainan yang disukai atau yang bisa untuk menghilangkan sifat jenuh oleh anak-anak kita juga di dalam pembelajaran. Intinya kalau bisa berarti komitmen itu juga sudah diselesaikan. Jadi saya sudah berharap kemudian Pak Iqbal bisa menjalankan program ini, sudah menjalankan ini, jadi sudah mengetahui permasalahan dan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau begitu sudah cukup Pak. Intinya sudah tahu proses berjalannya sampai nanti komitmennya akan dijalankan dengan baik. Dan saya tunggu kabar baik dari Pak Iqbal. Siap. Semoga apa yang penjenengan akan laksanakan berhasil dari kita. Menjadikan perubahan yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Iqbal. Kemudian kita bicarakan lagi apa tentunya di saya dan yang terpenting bisa menyelesaikan permasalahan dari Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Kosi Pak Iqbal. Nah, dari yang Pak Ali lakukan tadi, saya sudah mengamati Pak Ali sudah melakukan dengan luar biasa, lancar, sampai si Kosi bisa menemukan sendiri solusinya, permasalahan dari ide-ide permasalahan dari solusinya tadi Pak. Nah ya luar biasa ya. Kira-kira dari indikator ketercapaian proses coaching yang Pak Ali lakukan sebagai coach apa saja? Kita dulu tadi saya sudah mendengarkan dengan baik, dan saya berusaha untuk menanyakan mengenai permasalahan di Pak Iqbal, dan beliau sudah bisa menemukan langkah-langkah solusi yang baik. Nah, artinya apa? Coaching yang saya lakukan ini saya merasa sudah baik, dan tadi sudah laksanakan dengan alur cerita yang saya ketahui, dan Pak Iqbal juga sudah menemukan solusi dari permasalahan. Iya, luar biasa ya Pak. Tadi sudah saya amati juga sudah menggunakan alur percakapan Tirta dengan runut bagus sistematis. Nah, kira-kira ke depan jika ada proses coaching lagi, Pak Ali akan mengembangkan kompetensi apa nih sebagai coach dalam kegiatan coaching? Saya akan memperkuat ilmu saya tentang coaching Tirta. Saya akan lebih mendalami lagi bagaimana bisa bermitra dengan teman-teman yang mungkin ada permasalahan. Mungkin jika saya sudah pada permasalahan itu, justru alur Tirta ini betul-betul harus saya kuasai dengan baik. Luar biasa Pak Ali untuk percakapan kita pasca observasi dari kegiatan coaching kali ini saya akhiri. Sudah keren, luar biasa. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laili, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Alhamdulillah kabarnya luar biasa, sehat Pak Iqbal. Alhamdulillah. Ya, di kesempatan kali ini sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nah baik, pada coaching kali ini
nanti coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya. Dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Iqbal, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Iqbal. Ya, untuk kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama itu mendengarkan aktif ya Pak. Dengan mendengarkan aktif, jadi nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang iya. akan saya kembangkan secara spesifik Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya sebelum coaching, nanti indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang akan saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu nanti saya akan coaching yang akan saya coaching nanti pelaksanaannya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah yang akan bisa ditemukan dalam proses coaching kali ini nanti Pak. Ya, ya baik Bu. Semoga nanti dalam proses coaching nanti bisa berjalan lancar, jalan dengan baik, respon dari coach juga akan berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih, hanya itu saja. Silahkan bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Sepertinya saya dengar katanya Pak Ali mau menyampaikan sesuatu ya Pak kepada saya. Ya Bu, ini terkait dengan di sekolah saya. Dengan saya ini kan Pak Sekolah, saya memiliki rekan kerja yang beberapa dua orang yang istilahnya gaptek, jadi tidak menguasai IT, tetapi beliaunya tidak mau berkembang, tidak mau mengikuti zaman sekarang. Ini yang akan saya sampaikan dengan Baik Bapak, berarti nanti setelah ini apa tujuannya Bapak yang akan Bapak inginkan setelah nanti kita kerja-kerja ini nanti? Intinya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, biar sekolah saya itu bisa kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan guru-guru tadi yang kurang gaptek istilahnya itu bisa mengikuti perkembangan yang zaman sekarang, termasuk digitalisasi. Baik Bapak, kalau saya garis bawahi berarti tadi permasalahan dari Bapak ini adalah tidak adanya kemauan ya Pak, salah satu rekan guru untuk maju menguasai teknologi untuk bisa meningkatkan sekolahnya agar guru-guru itu bisa menguasai teknologi seperti itu ya Pak? Iya. Kira-kira Pak, percakapan ini yang hari ini nanti akan kita bahas ini, apa rencana Bapak yang akan Bapak utarakan untuk mengatasi saya memiliki keinginan dari percakapan ini mendapat solusi. Kemudian solusinya itu nanti akan saya terapkan di sekolah saya. Intinya mungkin pelaksanaan atau pelatihan pribadi guru-guru tersebut, sehingga nantinya guru itu bisa mengikuti perkembangan yang sekarang. Apalagi sekarang pembelajaran juga pakai IT, rapor juga pakai IT, kemudian pembelajaran anak-anak juga sekarang lebih kepada teknologi. Ini yang saya gunakan. Oh baik Bapak, berarti tadi adalah strateginya Bapak itu ingin adanya pelatihan kepada rekan guru ya Pak. Adakah strategi yang lain Pak yang ingin Bapak terapkan mungkin agar bisa terrealisasikan dengan nyaman yang akan Bapak sampaikan? Kalau ini sementara yang saya lakukan adalah pelatihan secara individu, bersama dengan teman-teman,
setelah pulang sekolah diajari. Tapi kedepannya saya akan membuat semacam in-house training. In-house training itu kami anggarkan di BOS sehingga nantinya pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan, dan itu tidak hanya guru-guru yang tidak bisa, tapi guru-guru yang lain juga bisa mengikuti. Karena ini memang program ini harus kita jalankan berdasarkan kebutuhan sekolah, termasuk juga di lembaga pendidikan atau kebutuhan sekolah yang ada, termasuk ini guru-guru yang tidak bisa mengikuti IT biar bisa berkembang, komputernya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bapak rencana Bapak itu tadi. Dari pendampingan individu dengan rekan-rekan guru dan pelatihan tadi in-house training, mana Pak yang bisa cepat direalisasikan yang akan Bapak lakukan? Kalau yang cepat diselesaikan ya itu pendampingan individu. Nah, kan waktunya kan tidak bisa setiap hari. Setelah pulang sekolah ada waktu jam 12:10 ya, sampai jam 2 di absen itu kita bisa latihan secara individu. Artinya kalau misalnya tidak saya sendiri yang langsung, ada teman-teman langsung yang mengajari yang lain. Ini kita harus kerja sama. Gitu. Oh baik Bapak. Dalam pelatihan individu tadi, pendampingan individu ya Pak, adakah support atau bantuan yang ingin Bapak perlukan? Kalau supportnya jelas kerjasama dengan teman yang lain, kita harus kolaborasi. Karena kebetulan kegiatan kepala sekolah kan banyak sekali. Kita tidak bisa mungkin setiap hari mendampingi. Nah, ini saya butuh bantuan dari teman-teman, karena kebetulan dari teman kami muda-muda dulunya, itu juga mereka sudah pintar-pintar IT, kegiatan berbasis teknologi itu bisa disampaikan ke teman. Artinya dengan rekan sejawat itu, dukungan itulah yang saya kegiatan yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses. Baik Bapak. Kira-kira nih kapan nih Bapak akan melakukan pelatihan kegiatan ini ya? Akan direalisasikan kapan nih? Kalau saya kebetulan ini kan masih kegiatan yang sibuknya, mungkin minggu depan akan saya koordinasikan dengan teman-teman, mungkin bisa berjalan dengan pendampingan individunya, latihan di individunya dengan teman-teman. Kebetulan minggu depan ada waktu untuk setidaknya kegiatan yang super sibuk ini. Iya bagus sekali Bapak. Dari percakapan yang sudah banyak kita lakukan tadi nih, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan tadi kita? Mungkin sudah punya gambaran mungkin apa? Yang jelas saya sudah menemukan permasalahan dari saya, kemudian saya memiliki strategi yang akan saya laksanakan, kemudian teman-teman saya ini akan saya laksanakan secara berkelanjutan. Artinya apa? Sampai permasalahan ini bisa tuntas terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah mempunyai gambaran ya Pak ya tentang perubahan kegiatan guru yang di sekolah nanti akan Bapak lakukan. Tapi Bapak akan saya tunggu nanti hasilnya Pak. Tidak sabar nanti kita akan sharing lagi setelah nanti Bapak melakukan pelatihan tadi, pendampingan individu dengan guru, dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Jadi nanti saya ingin tahu perkembangan itu sejauh mana. Mungkin bisa berjalan dengan baik. Mungkin meskipun agak lama, tetapi paling tidak saya yakin optimis kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin cukup dari kita untuk ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Apa mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Terima kasih ya Pak. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ali ya tadi ya. Iya, Pak. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal ya tentang observasi tadi, coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Ali dengan lancar, dan saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu tentang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya tadi menemukan solusi dari permasalahan yang diutarakan oleh coach saya tadi. Ya baik, berarti proses tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Selanjutnya proses coaching Ibu ini alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah menggali berbagai pertanyaan sehingga Ibu Laili bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada Pak Ali tadi. Coaching tadi juga sudah sesuai prinsip coaching, kompetensi juga sudah sesuai dengan yang dikembangkan. Ya selanjutnya
kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga bola ini juga kedepannya lebih bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang digali untuk coaching. Di sini dalam proses coaching Ibu sudah melakukan kompetensi apa yang diinginkan atau dikembangkan? Iya Pak, saya tadi ingin lebih memahami proses coaching terkait dengan alur cerita Pak, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi biar nanti tahap-tahapan alur cerita itu lebih jelas, sehingga si coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Oke, baik Ibu. Berarti tadi sudah bisa berjalan dengan baik oleh alur cerita tadi ya Bu dalam penerapannya. Iya, Pak. Mungkin cukup ini observasi kita kali ini. Iya, Pak. Semoga bermanfaat bagi Ibu, Amin. jadi nanti bisa berkembang lagi. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sebagai supervisor, coach, dan coaches sangat luar biasa. Dan saya senang sekali dapat belajar menjadi bagian-bagian coaching tersebut, sehingga nanti ke depannya akan berusaha memposisikan diri menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya.